Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Nah, teman-teman, terima kasih juga kami ucapkan yang telah subscribe channel kami yang masih mendukung hingga saat ini. Semoga channel kami mampu memberikan manfaat untuk kalian dan mampu memberikan pencerahan terhadap suatu fenomena yang sedang viral di masyarakat ya, dan umat Islam pada umumnya. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin bereaksi tentang narasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya, umat Islam pada umumnya, tentang dua tokoh yang menurut saya cukup vokal dalam membela klan Balawi teman-teman ya. Ya ini Gus Wafi dan Gus Rumail teman-teman ya. Dimana dua tokoh ini cenderung ada di garda terdepan ya dalam membela Pak Rizik Syihab ya, yang konon hingga saat ini ya belum mampu menjawab tesis Kiai Haji Manudin. Walaupun kemarin sudah ada bukunya mungkin ya, bukunya yang dikeluarkan untuk membantah, untuk menyanggah dari tesis Kiai Haji Imanuddin dan orang-orang ya dari alim ulama yang belum mempercayai sebagai cucu Rasulullah SAW dalam tinjauan akademis. Nah teman-teman, dalam status yang saya lihat terakhir kali ya, karya tulis yang dikeluarkan oleh pihak Robitoh ya, dalam hal ini ya, bukan Robitoh ya teman-teman ya, tim dari Pak Rizik Syihab ya, itu bukan beliau langsung ya, namun orang-orang yang mendukung, cenderung yang mendukung dari tokoh klan Balawi tersebut. Bagaimana ia mengcounter bahwa memang klan Balawi adalah cucu Rasulullah SAW. Nah, siapakah orang-orang tersebut yang saya maksud? Yakni Gus Wafi dan Gus Rumail. Bagaimana video teman-teman? Mari kita saksikan bersama, nanti kita akan beri sedikit analisa ya, yang sifatnya akademis dan mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan bisa memberikan wawasan tambahan buat kita semua ya, umat Islam Indonesia. Selamat menyaksikan. Nasab orang lain yang secara zahir nasabnya sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau ini dilanggar bisa kafir. Dan di sini Al-Fakir kira insya Allah semuanya sudah paham tentang nasab habaib. Jadi bagi yang tidak percaya, tafadhol, bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi, silakan. Mohon diperhatikan teman-teman. Bagi yang percaya, alhamdulillah. Yang percaya berarti mengikuti pendapat para ulama. Yang tidak percaya mengikuti salah satu oknum orang Banten, gitu saja. Orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi pakai pendapatnya dokter hewan, Mbak. Jadi bisanya cuma berkicau, bukan berdalil. Orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi pakainya dokter arsitek, Pak. Kita yang dibahas kitab, dia jawabnya pakai semen 3 roda. Gak nyambung memang. Wajib meyakini bahwa habaib ini keturunan Nabi. Al-Fakir pribadi, saya pribadi Pak, setelah banyak membaca kitab-kitab nasab, sangat jarang ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Ilmu nasab secara genealogi bisa dilihat atau kita uji dengan berapa macam tools. Jika itu ilmu nasab, maka harus menaati kaidah ilmu nasab. Jika itu kaidah historis, maka harus menaati kaidah historis. Terus jika memang ini bicara tools biologi atau tools genealogi, karena ini kan fenomena biologi ya, nasab atau fulan bin fulan itu kan fenomena biologis, maka harus memakai tools biologis yang memang teruji dari pakar. Gitu. Saya belum pernah mendapati, ya seperti tadi ya, belum pernah ada pakar yang saya lihat ketika saya sodori, ini ada orang yang batal-batalin nasab Alawi nih, gitu. Kaget itu seperti mengira kalau Mbah Hashim itu ngerokok atau mengharamkan rokok gitu, untuk Nahdlatul Ulama maksudnya, atau ada Basul Masail di NU yang mengharamkan rokok gitu. Suatu hal yang kayaknya itu nggak mungkin ya teman-teman ya, mohon ketika diperhatikan dia teman-teman. mengklaim, atau teman kita senior kita yaitu Bang Haji Rumah Ilhama mengklaim kalau sampai hakul yakin, apaan sih sampai hakul yakin itu semalam ternyata beliau memberikan semacam argumentasi, dia sampai hakul yakin itu karena tiga macam telaah. Tapi ya sayangnya beliau tidak hadir di sini untuk melihat apakah beliau serius tentang keseriusannya dengan ilmu pengetahuan, apakah beliau berani untuk bicara secara adil di depan orang yang berilmu. Ada Habib Hanif, ada yang sering disebut berkali-kali oleh Mas Sugeng yaitu Aventador, namanya Muhammad Asegaf, Mas Sugeng. Tapi di belakang semua ini adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu, dan kita tidak ingin ada tendensi macam-macam dalam penelitian ini. Saya berusaha, ini jadi klimaks dari cekcok 2 tahun terakhir, karena melelahkan, terlalu banyak framing, terlalu banyak insinuasi, terlalu banyak terlalu fasis. Ya demikian teman-teman ya, cuplikan video yang saya ambil dari beberapa referensi ya, yang menampilkan Gus Wafi dan Gus Romail ya, bagaimana pandangan beliau dan dukungan beliau terhadap klan Balawi. Nah teman-teman,
di sini memang agak sedikit perlu analisa lebih dalam ya. Kenapa? Karena dua golongan atau dua tokoh ini adalah cenderung telah mengenyam pendidikan ya dalam jalur tradisional ya atau pesantren ya. Karena penting teman-teman ya, bukan tradisional saya merendahkan ya di sini ya. Kenapa? Karena kemarin saya lihat ya waktu perdebatan terakhir ya oleh Pak Guru Gembul ya, itu terjadi suatu perdebatan ya makna dari kata ilmiah ya secara definitif teman-teman ya. Artinya sudut pandang dari jalur ya mungkin tradisional dari pendekatan pesantren dan pendekatan ilmiah yang kategorinya menurut saya lebih akademis ya di tingkat-tingkat universitas segala macam. Namun saya tidak membahas ke situ teman-teman ya. Di sini saya ingin membahas sedikit ya. Jangan-jangan di sini ada suatu sinyalemen, sinyalir ya oleh para muhibin ya atau pendukung klan Balawi bahwa ketika mengikuti tausiah mereka ya dari klan Balawi, mengikuti jalur dari klan Balawi cenderung mendekatkan diri dan mampu ke surga dengan lebih cepat teman-teman ya. Saya khawatir ada narasi yang berkembang seperti itu atau ada ya mungkin ya pandangan seperti itu teman-teman ya, dengan mendukung klan Balawi siapa tahu besok dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Nah teman-teman, di sini saya ingin meluruskan bahwa bukan kita anti nasab ya, anti zuriyah Rasulullah, bukan teman-teman ya, karena ada ya dua jalur di sini ya. Yang satu jalurnya bukan lewat klan Balawi yang menyambung transmisi kepada jalur Rasulullah SAW, ada juga yang dari jalur klan Balawi. Yang dua tokoh sentral yang vokal itu adalah Pak Rizik Syihab ya dan Pak Bahar bin Sumait itu yang cenderung vokal, yang benar-benar memberikan suatu perubahan ya pada gerakan di Indonesia ini ya yang sangat kontroversial. Nah dari situ jangan sampai kita berasumsi bahwa kita membenci zuriyah Rasulullah. Tidak teman-teman ya. Di sini saya ingin meluruskan ya. Di sini yang hingga saat ini belum terkonfirmasi kepada cucu Rasulullah SAW itu dari jalur klan Balawi yang sedang ramai dan masih viral teman-teman ya. Bahkan Pak Haji Romai Rama dalam podcast terbarunya ya Sabtu kemarin kalau nggak salah teman-teman ya, dengan Kiai Haji Pak Ihya itu ya dari Kiai Haji dari ulama Nusantara memberikan suatu referensi yang cukup kredibel teman-teman ya dari beberapa literasi ya buku panduan yang memperkuat bahwa jalur klan Balawi itu lebih mudah dipatahkan atau dibatalkan teman-teman ya. Nah namun dari sini saya melihat ada dua tokoh juga yang benar-benar mendukung secara akademik ya teman-teman ya, dengan literasi yang mumpuni juga, yaitu Gus Wafi dan Gus Rumail. Di sini saya tidak masukkan Pak Hanif Alatos ya menentunya ya, karena menurut saya beliau sudah meneliti, sudah menuliskan karyanya dalam tim ya untuk menyanggah Kiai Haji Imanuddin dalam tesis beliau kan begitu teman-teman ya. Namun di situ perlu saya tegaskan bahwa ya ada golongan pribumi yang benar-benar mendukung dari klan Balawi, yaitu dua tokoh tadi saya sebut teman-teman ya. Nah, kenapa di sini saya harus luruskan teman-teman ya? Jangan sampai ya kita mempunyai pandangan yang mendukung jalur Balawi atau mendukung golongan Pak Rizik Syihab, Pak Bahar bin Sumait itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalur sampai ke surga ya. Lebih mendekatkan, lebih mampu jalur utama, jalur VIP. Jangan sampai teman-teman ya, nanti khawatirnya ada pandangan seperti itu, saya mau ikut tausiah Pak Rizik Syihab, saya mau ikut ceramah Pak Bahar bin Sumait ya. Nanti saya akan mendapat syafaat, nanti saya akan lebih mampu untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Nah, di situ jangan sampai itu terjadi teman-teman ya. Nanti yang tidak ya atau belum mendukung klan Balawi atau belum mempercayai seakan-akan tidak bisa ya masuk ke surga, tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan jalur syafaat nantinya di akhirat nanti. Nah, ini suatu pandangan yang keliru teman-teman. Maka di sini saya luruskan, saya tegaskan bahwa andai kata ada umat Islam yang belum percayai, belum terkonfirmasi nasabnya sambung pada jalur Rasulullah, jangan juga dihina teman-teman ya. Jangan juga dianggap mereka tidak percaya kepada jalur atau nasab Nabi Muhammad SAW ya, kepada cucu Nabi Muhammad. Jangan seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Karena dua golongan, dua jalur ini berbeda. Ada dari Balawi, ada bukan dari jalur Ubaidillah teman-teman ya. Sehingga harus objektif, jangan dipukul rata semuanya. Umat Islam yang tidak percaya Balawi, tidak percaya kepada cucu Rasulullah, tidak percaya kepada jalur nasab yang sampai transmisi kepada jalur Rasulullah. Ini tidak fair teman-teman. Sehingga bisa dikategorikan yang tidak percaya kepada klan Balawi itu dikategorikan orang yang salah, dan hati-hati di situ berpotensi menjadi orang yang kafir ya.
Bahaya teman-teman ya. Sedangkan satu sisi, manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, Pak Haji Romai Rama dalam podcast terbarunya, bahkan sebelum podcast terbarunya, beliau telah ya mengatakan, ya menguraikan bahwa tidak ada kebencian sebenarnya terhadap Pak Rizik Syihab, terhadap Kan Balawi, termasuk Pak Kiai Haji Imanuddin, teman-teman. Tidak ada kebencian sebetulnya terhadap mereka. Hanya ingin meluruskan ya, meluruskan jangan sampai ada distorsi sejarah Nabi Muhammad, nasab Nabi Muhammad yang tidak terkonfirmasi, yang tidak menyambung. Ya teman-teman ya. Jadi ada tugas yang mulia ya dari orang-orang yang sampai saat ini meneliti nasab Nabi Muhammad, nasab Klan Balawi. Antum bersyukur gitu loh. Sehingga antum tidak perlu marah-marah, tidak perlu emosional, tidak perlu menghina dengan kalimat-kalimat yang satir, ya bahkan disematkan kalimat unyil di situ ya, direndahkan seakan-akan antum siapa ya menggugah nasab kita, membatalkan nasab kita, padahal tinjauannya benar-benar akademis ya, dalam tinjauan sejarah, dalam tinjauan ilmu filologi, antropologi, dengan sumber referensi yang kredibel, dengan tokoh-tokoh yang mungkin sudah menguasai di bidangnya. Nah, teman-teman, di sini ya, saya ingin menegaskan bahwa apabila ada pandangan yang tidak mendukung Klan Balawi, tidak percaya terhadap Klan Balawi, itu bukan berarti kita keluar dari Islam, teman-teman ya. Awas hati-hati. Yang mendukung silakan, yang belum mempercayai ya, mohon diberikan pencerahan ya kepada kita, kepada kami umat Islam bangsa Indonesia, sehingga kami mendapat penjelasan yang benar-benar maksimal, dan itu nilainya keilmuan teman-teman tinggi ya untuk para Klan Balawi di sini teman-teman ya. Nah, sedangkan apabila kita ingin mencapai menggapai surganya Allah, kita bisa melakukan ya kewajiban-kewajiban yang telah diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Entah itu sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya teman-teman yang mengikat secara agama ya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya pandangan ya yang mendukung Klan Balawi lebih cepat jalur masuk ke surga. Nah, ini saya pertegas, saya perjelas, jangan sampai ada perpecahan, beda pandangan di kalangan Klan Balawi ataupun di kalangan para muhibin dan umat Islam pada umumnya. Kenapa teman-teman? Dari beberapa literasi yang saya baca, memang ada juga ya, ada juga yang sifatnya tendensius ya terhadap golongan Islam Nusantara, golongan orang-orang yang sampai saat ini belum mendukung Klan Balawi, teman-teman ya. Namun kalau kita lihat ya dari karya Dr. Yusuf Kordowi teman-teman ya, yang dilakukan Haji Romai Rama, Kiai Haji Imanuddin, dan tokoh-tokoh yang meneliti Klan Balawi teman-teman ya. Ini menarik teman-teman ya. Saya bacakan di halaman 904 teman-teman ya. Sesungguhnya setiap muslim sebagai konsekuensi keimanannya dituntut agar tidak bersikap lepas tangan terhadap kemungkaran apapun macamnya dan jenisnya ya, baik dalam bidang ekonomi, sosial atau kebudayaan, bahkan sebaliknya. Artinya apa teman-teman? Jangan berlepas tangan teman-teman ya. Apabila ada narasi yang mungkin salah ya, mungkin sedikit tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan ketentuan, kita wajib ya teman-teman ya memberikan suatu pencerahan, penelitian, jangan lepas tangan. Apabila itu kita tidak bisa juga, baru pakai doa di titik terakhir ya, selama-lamanya iman. Ya, teman-teman ya. Semoga bisa dipahami teman-teman ya. Nah, untuk para muhibin, untuk para pendukung Klan Balawi, harapan saya jangan juga sampai dibenturkan ya sesama pribumi, sesama umat Islam, hanya kalian fanatik terhadap satu tokoh dari Klan Balawi. Mohon kalian objektif juga. Bagaimana jalur yang tersambung kepada Rasulullah, namun bukan dari jalur Klan Balawi. Bagaimana pandangan kalian agar di sini terjadi objektivitas teman-teman ya, sehingga umat Islam mampu menyimpulkan yang terbaik. Dan jangan khawatir kita diadu domba, kita terpecah belah, jangan khawatir teman-teman. Kenapa? Tanggung jawab dari seorang Pak Rizik Syihab, tanggung jawab dari seorang Pak Bahar bin Sumaid dan Klan Balawi itu tidak mungkin putus sampai sekarang, tidak bisa putus sampai sekarang. Sampai kapanpun antum punya tanggung jawab terhadap umat Islam bangsa Indonesia. Karena antum mengaku juriyah Rasulullah SAW. Jangan sampai anak cucu kita, generasi kita mempercayai, mencintai tanpa ilmu teman-teman. Ya, sehingga umat Islam mampu cerdas di sini oleh orang-orang yang mengaku golongan dari cucu Nabi Muhammad SAW. Sehingga saya setuju ya dengan Dr. Yusuf Kordowi bahwa sebagai konsekuensi keimanan kita dituntut tidak bersikap lepas tanggung jawab, lepas tangan ya terhadap kemungkaran ya di situ ya. Dan kemungkaran ini kategorinya bisa ekonomi, ya mungkin masuknya riba segala macam teman-teman ya. Jangan diam aja di situ.
mengenai sosial atau kebudayaan. Nah, di sini kita jangan diam aja, ya. Kalau mendapat kemungkaran pada hal semacam itu. Nah, begitupun dengan Pak Haji Romai Rama, Pak Haji Kiai Haji Imanuddin ya, yang meneliti nasab Tuan Balawi, jangan juga disalahkan ya, jangan juga dihina ya. Itu sebagai konsekuensi keimanan ya, meluruskan ya. Apabila memang tersambung, ya silakan, alhamdulillah ya. Di golongan kalian silakan, kalian mengakui. Namun jangan dipaksa ya, golongan umat Islam bangsa Indonesia ditarik untuk dipaksa ya teman-teman ya, mempercayai kalian sebagai zuriyah dari Rasulullah SAW. Nah, di sini harus objektif teman-teman. Apabila ada sebagian masyarakat umat Islam yang belum percaya, kalian jangan menghina juga ya. Berikan suatu tanggung jawab, berikan suatu narasi yang benar-benar bisa menyejukkan ya, bisa diterima. Bukan malah membabi buta, marah-marah, mencaci maki, kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan akhlak bahkan budaya Indonesia keluar ya. Nah, di situ makin memperhancur status kalian. Jangan-jangan kalian memang bukan cucu Nabi. Kenapa? Kan Nabi kan akhlaknya sangat mulia teman-teman ya. Itu sudah banyak sindiran tuh. Ya kan bahkan seorang Ustadz Das Latif mengatakan seperti itu. Tidak mungkin lah tersambung lah. Kalau ada penceramah yang berkata-kata kotor, kasar, kenapa Nabi Muhammad tidak mencontohkan seperti itu? Ya, bahkan Kiai Haji Imanuddin, Pak Haji Romai Rama, saya tonton berapa channel beliau tidak ada saya menemukan kalimat-kalimat yang mohon maaf teman-teman ya, kalimat tolol, bego yang mungkin kasar teman-teman ya. Namun ada golongan Gan Balawi ya yang mengucapkan kata-kata kotor yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia bahkan syariat ya. Saya khawatir gara-gara mereka menyematkan cucu Rasulullah itu dibenarkan oleh para muhibin. Ini fatal teman-teman ya. Tetap tidak bisa dibenarkan untuk kalimat-kalimat seperti itu ya. Ini tanggung jawab Robito Alawiyah bagaimana bisa meluruskan ya orang-orang di atasnya yang masih mengaku golongan dari cucu Rasulullah SAW. Jangan putus sampai sekarang. Dan kepada teman-teman umat Islam bangsa Indonesia, di sini saya ingin mempertegas saja, memperkuat aja bahwa ketika kalian mendukung klan Balawi, ketika kalian benar-benar mencintai klan Balawi, itu masalah personal ya. Kalian menghargai di situ. Namun jangan berasumsi orang yang tidak atau belum mempercayai itu tidak akan mendapat syafaat ya di akhirat nanti. Dan golongan Balawi pun ya para muhibin tidak ada jaminan untuk mempercepat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala ya. Ada pertanggungjawabkan di situ. Ada pertanggungjawaban yang harus Anda utarakan, Anda berikan kepada umat Islam bangsa Indonesia. Ya teman-teman ya. Demikian saja reaksi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf teman-teman ya. Jumpa kembali dalam channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.